Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat sahabatku semuanya, sahabat YouTuber, sahabat subscriber. Alhamdulillah di hari Minggu pagi yang cerah ini sahabatku, tetap di bulan puasa, semangat kembali mencari keunikan bambu Nusantara sahabatku ya. Setelah beberapa hari sakit greges sahabatku, batuk pilek, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas mencari. Alhamdulillah kali ini perkenalan kami kembali mencari keberuntungan di pinggiran persawahan padi ini sahabatku. Tampak tumbuh subur hijau. Di depan sana ada juga pertumbuhan pisang, pohon pisang sahabatku ya. Masih agak batuk sedikit sahabatku, tapi demi menghibur sahabatku semuanya, alhamdulillah perkenalan kami mencari lagi di hari Minggu ini. Walaupun kondisi puasa, tetap semangat sahabatku ya. Seperti biasa sahabatku, sebelum melakukan aktivitas apapun dimanapun berada sahabatku ya, mengingatkan hati ini, mengingatkan diri ini agar senantiasa likok madep. Aktivitas apapun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabatku ya. Itu menandakan syukur kita dalam keadaan hal apapun, baik enak atau tidak enak, baik sedih ataupun bahagia. Di 4 waktu bagaimana kita meletakkan hati ini selalu sambung rasa madep terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat ya. Karena kita manusia tiap waktu, tiap hari dihadapkan di 4 waktu itu. Yaitu sekali lagi, kalau kita tidak enak ya tidak enak, kalau kita tidak sedih ya bahagia, hanya itu. Tapi intinya apapun keadaan itu, mari kita sama-sama belajar untuk selalu bersandar merapat hati ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sahabatku, tidak panjang lebar, mari kita kondisikan dimanapun berada, belajar untuk selalu istiqomah, samurasa dan bersolawat terhadap Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti layaknya pohon bergoyang ini sahabatku, bagaimana hatimu melihat tanaman pohon yang bergoyang? Bagaimana hatimu merasakan masuk menerombol terhadap latifah robbaniyahnya Allah? Siapa yang meliputi di situ sahabatku? Siapa yang menguasai di situ? Mari kita belajar meyakini masuk ke dalam latifah robbaniyahnya Allah dengan merasakan dan meyakini bahwa yang terjadi bergoyang ini adalah atas kehendaknya. Di situ Allah, zatnya Allah yang meliputi sahabatku, yang menguasai sehingga apapun itu tumbuhan pepohonan bisa bergoyang dengan rasa sahabatku, dengan meyakini, dengan keyakinan penuh, tanpa ucapan, tanpa akal-akalan, tanpa pikiran atau apapun, dengan merasakan meyakini. Itulah sahabatku rasa. Bagaimana kita setiap hari kondisi seperti itu dalam aktivitas apapun itu. Belajar sahabatku untuk selalu istiqomah. Sama-sama belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita stop dulu sahabatku. Kita menuju spot rumpun bambu yang semoga ke depan menambah rezeki yang kita harapkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, kita pindah spot. Ini di pinggiran sungai. Sebenarnya kita sudah pernah ke sini sahabatku, tapi karena kemarin ada beberapa yang ditebangi karena ada longsor sahabatku. Hari ini libur, kita mencoba pindah spot ke sini.
Kita cek-cek di rumpun bambu yang pinggir sungai ini, semoga ada rezeki sahabatku ya. Apapun itu kita syukuri nanti sahabatku ya. Nah, di depan itu kemarin terjadi longsor sahabatku, sehingga mungkin akhirnya pasirnya berlimpah. Sampai utara sana sahabatku, longsor. Sayang kita datang terlambat sahabatku. Rupanya udah beberapa, sekitar sebulanan mungkin ini pertumbuhan ditebangi bambunya. Kita cek di depan sini sahabatku, semoga ada rezeki. Sebentar sahabatku, ada telepon. Kita stop dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pindah sampainya sahabatku. Ternyata Kang JT sahabatku, dia telepon posisi mau ke rumah. Katanya dia habis molang kemarin, entah apa saja itu, dia mampir dibawa ke rumah sahabatku. Nanti habis ini mungkin kita sambungkan, kita review bareng-bareng sahabatku ya, hasil pembolangannya Kang JT. Tapi kita cek-cek dulu di sini. Semoga ada yang dapat kita bawa sebelum kita Kang JT menunggu di rumah saatnya sahabatku. Mungkin kita tidak berlama-lama di sini. Kasihan juga kalau Kang JT tidak bertemu. Apa ini lor? Hanya ruas pendek aja berbelok lor. Dengan ruas pendek yang super jumbo. Kita telusuri dulu sahabatku di sini. Sebelum kita pulang, semoga ada oleh-oleh keunikan bambu Nusantara kita. Besar kecil yang penting ada keunikannya. Lur, sangat luar biasa banjirnya kemarin. Sampai menghanyutkan kelengsengan sungai. Lur, habis longsor kemarin. Ini kalau gak segera ditangani bisa habis nih pinggiran makam ini sobat. Kita cek-cek di sini dulu sahabatku. Habis ini kita pulang. Karena Kang JT tadi bilangnya perjalanan kurang sedikit 5 menit. Belum ada sesuatu yang dapat kita ambil ya Pak. Hanya ruas pendek ya Pak. Ruas pendek di Bambori. Luar biasa. Seperti biasa sering saya sampaikan sahabatku, ruas pendek, ruas yang merapat. Seperti kita dimanapun kita berada. Dari waktu ke waktu, masa ke masa, berusaha. Mari kita sama-sama belajar untuk berusaha istiqomah. Hati ini selalu merapat terhadap Sang Kholik sahabat ya. Dengan selalu zikir dan zikir itu sahabatku. Hanya itu kuncinya sahabatku. Mulai kita belajar. Mari kita belajar untuk selalu istiqomah menjalaninya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pulang sahabatku. Kita kira-kira bambu apa yang diberikan Kang JT, nanti kita review bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, kate pulang lur, dikek gendit lur. Sebentar lur, tak ambil lagi itu dulu. Gunting, sekalian langsung kita eksekusi. Alhamdulillah sahabatku. Gendit melingkar sempurna ya sahabatku. Alhamdulillah mau pulang ternyata diberi. Langsung kita dekati sahabatku sambil kita eksekusi langsung guys. Lumayan. Ini sahabatku. Lah, ini sahabatku ya. Alhamdulillah. Mau pamit pulang malah dikei rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gusti
Alhamdulillah. Aduh. Ini sahabatku ya. Alhamdulillah. Pendet rawa rontek sempurna. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita stop dulu sahabatku, kita rapikan. Alhamdulillah sahabatku, setelah kita bersihkan, kita rapikan, melingkar sempurna sahabatku ya. Kita bersihkan di sana. Di air yang mengalir deras. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hati-hati lur. Habis ini langsung kita pulang. Alhamdulillah rabbil alamin. Waduh. Terus kita stop dulu lur. Bahaya nih. Alhamdulillah. Ini sahabatku, setelah kita bersihkan, alhamdulillah gendet mayung sempurna. Kita stop, kita pulang sahabatku ya. Kita review di rumah dengan bambunya Kang JT. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabatku, yang saya hormati sahabatku semuanya, sahabat YouTuber, sahabat subscriber, sedulur online semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami para pecinta bambu unik Nusantara. Alhamdulillah sahabatku, perkenalkanlah kami akan nge-review hasil pencarian kami sahabatku yang baru menemukan satu bambu. Ternyata di telepon Kang JT sahabatku ya. Dia main ke rumah sehabis bolang dan dapat beberapa keunikan bambu Nusantara yang diberikan kepada kami. Akhirnya perkenalkanlah kami akan nge-reviewnya. Oh ya sahabatku, tidak lupa mumpung di hari lebaran ini, perkenalkanlah kami atas nama Cicakus School mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkanlah segala kekhilafan sahabatku. Mungkin ada ucapan kami atau keterangan kami yang kurang berkenan dan kurang pas untuk sahabatku semuanya. Perkenankanlah kami, saya pribadi Samsulati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga saya pribadi memaafkan semua sahabatku yang sengaja maupun tidak sengaja menyinggung atau membicarakan kami. Dengan tulus ikhlas kami memaafkan saudaraku semuanya. Oh ya sahabatku, apa saja bambu yang diberikan Kang JT hasil pencariannya, mohon maaf sahabatku, karena kemarin setelah mencari di bulan puasa dan baru sempat setelah lebaran baru sempat untuk mereview, menyambung videonya apa saja yang diberikan Kang JT. Yang pertama sahabatku, mungkin Kang JT tertarik dengan kecantikan mini, tapi di sini ada keunikan mini mirip bambu batar sahabatku ya. Tapi di sini ada songobononya dan di ujungnya yang meruncing merancip ke atas. Ini bisa dikatakan murni songobono juga sahabatku. Songobono plus batar. Mana yang lebih jelas sahabatku ya? Kok ngeblur ini lur ya? Kurang fokus ini, coba di itu. Kok enggak bisa jelas gini ya sahabatku ya? Ya Allah. Maaf sahabatku ya, sini apa ada channel lah karena menggunakan kamera yang biasa. Di sini ada ujungnya yang merapat sahabatku dengan ruas pendeknya yang merapat banget. Di sini mungkin masuk badar sahabatku ya. Insya Allah kalau kita sedikit mengkaji, bambu badar adalah bambu yang ruasnya yang merapat banget, yang mengeruncing, mengerucut menjadi sangat kecil di ujungnya, seperti dengan candi. Tampak pertama agak besar, mengecil dan mengerucut ke atas. Demikian juga hati kita sahabat, kalau kita bisa mengkaji sedikit tentang bambu batar ini dengan luasnya alam semesta ini, hati kita bisa menjangkau dimanapun saja. Bayangan kita berdetak
sampai apa yang kita gambarkan, cepat sampai pada daerah yang kita bayangkan. Itulah bentuk luasnya samudra. Rohani kita bisa melesat jauh dimanapun seperti bayangan kita. Itulah Gatot Kaca, bahasa orang Jawa. Bagaimana hati itu bisa kembali menyatu, fokus pada satu titik, mengerucut ke dalam Sang Ilahi, sahabatku. Fokus satu titik menuju Sang Ilahi. Mengerucutlah hatimu hanya terhadap Sang Maha Hidup, hanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi dimanapun itu, sahabatku. Fokuskan pada satu titik itu, sahabatku. Itulah bentuk sambung rasa kita, zikir kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatu dengan kekhusyuan hati kita, nyawiji terhadap Sang Maha Hidup. Itulah bentuk mengerucut seperti bambu padar ini, sahabatku. Dari ruas ke ruas, dari waktu ke waktu, rasa-rasa itu detik demi detik, waktu demi waktu, jam, kita jadikan setiap langkah kita bernilai ibadah di mata Allah SWT, dengan selalu sambung rasa zikir. Mari kita sama-sama belajar untuk itu, sahabatku ya. Mengerucut seperti bambu ini, badar. Dipercaya sebagai bambu tolak bala, sahabatku. Allah alam, hanya Allah yang menentukan, yang memberikan segalanya. Temuan yang pertama yang diberikan Kang JT. Yang kedua, ada trirasa itu, sahabatku. Trirasa yang merapat, ada 3 ruas yang merapat ini. 1, 2, 3. Terus plus ruas pendek di atasnya. Kalau kita sedikit mengkaji ini, kalau mungkin sudah kalau trirasa belum kayaknya, sahabatku ya. Hanya butuh Mangsari. Kalau Mangsari itu 2 ruas yang merapat ini atas. Nah ini karena agak melebar, sahabatku ya. Sehingga kita masukkan apa ya, trirasa aja lah. Karena sudah masuk kayaknya, insya Allah sudah masuk trirasa. Seperti layaknya dengan bambu ini, sahabatku. Kalau kita bisa mengkaji sedikit tentang trirasa. Trirasa adalah 3 rasa kita. Rasa asa, asi, dan asu. Pertama, kita asa hati kita, sahabatku. Dimanapun berada, aktivitas kita, kegiatan apapun, sepadat apa aktivitas itu, sahabatku. Kita asa hati ini. Kita belajar untuk selalu istiqomah. Kita sambungkan rasa hati ini terhadap Allah SWT. Kita asa. Sering saya sampaikan, apabila saya menemukan bambu trirasa, kita asah hati ini, sahabatku. Seperti ibarat belati, kita asah tiap hari. Di saat kita membutuhkan belati itu, dengan tajamnya kita akan memotong sesuatu. Demikian hati kita. Kalau hati kita selalu terbiasa, kita asah hati kita dengan selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Di saat masalah datang, di saat apapun itu datang pada dirimu, sahabatku. Insya Allah, sahabatku. Karena hati kita sudah terbiasa sambung rasa zikir itu. Di saat perkara datang, hatimu langsung berprasangka baik terhadap Allah. Selalu berhusnudzon, selalu, sahabatku. Pasti itu, karena hatimu selalu merapat bersandar hanya terhadap Allah SWT. Mari kita belajar untuk itu, sahabatku. Demikian juga saya pribadi. Karena untuk melaksanakan, menemukan sesuatu, kesempurnaan pengabdian ada di situ, sahabatku. Tidak mudah. Saya juga tidak bisa melaksanakan itu dengan baik dan istiqomah. Maka dari itu, kita belajar untuk selalu, sahabatku ya. Belajar untuk meraih itu. Kalau sudah terbiasa kita asa, kita asuh, kita akan dimanapun berada, kita akan menunjukkan, membimbing, mengarahkan kepada siapapun saudara-saudara kita, apalagi keluarga kita. Kita menunjukkan mana jalannya hak, mana yang batil. Kita tunjukkan jalan kebenaran di situ. Otomatis kita akan membimbing mereka. Kita asah, kita asuh, kita berikan petunjuk kepada mereka semuanya tentang kebenaran. Kita asah. Pertama kita asah, maaf sahabatku. Pertama kita asah. Setelah itu kita asuh. Kita asuh. Asah, asih masalah sahabatku. Setelah kita mengasah, karena sudah terbiasa, kita akan mengasihi.
kepada siapapun yang ada pada kita, mengasihi dan menyayangi siapapun, apalagi keluarga kita. Kita tidak memandang beda, siapapun kita akan mengasihinya, karena itulah Islam, rahmatan lil alamin. Dengan penuh kasih sayang terhadap makhluk sesama, kita akan asih menyayangi, dan asih kita akan tunjukkan. Karena kita mempunyai welas asih, kasihan, kita menyayangi mereka, kita akan menunjukkan jalan kebenaran, bahwa yang hak dan batil adalah batil, sahabatku. Insya Allah seperti itu. Kita belajar untuk meraih, sahabatku. Asah, asih, dan asuh. Temuan yang kedua. Dan temuan yang ketiga oleh Kang JT tadi, menemukan juga dari sini ada belalai kaca, sahabatku. Kita review di musola ini, sahabatku. Di musola kami ada, di sini ada sambung raganya, sahabatku. Sambung raganya di sini ke atas. Nah, ini sahabatku, tambah. Nah, ini samoroso. Di sini ada belaraganya juga ke atas mengerucut. Nah, ini ada belaraga dan terus pendek. Sehingga ini saya masukkan belalai kaca saja lah, sahabatku ya. Belalai kaca, bambu simbol kekuatan dan keberuntungan hoki, sahabatku. Alhamdulillah. Dengan ruas pendek yang merapat, sahabatku, dengan belaraga ini, kita isi dengan kalimat tauhid. Bentuk sambung rasa zikir kita terhadap Allah SWT. Dengan ruas pendek ini, rasa-rasa yang selalu merapat terhadap Allah SWT. Kita isi jiwa raga ini dengan kalimat-kalimat tauhid. Maka kesempurnaan akan mulai kita dapatkan, belalai kaca. Maka hoki dan peruntungan akan mudah kita dapatkan, kita raih, sahabatku. Karena hati kita belah, kita isi dengan kalimat-kalimat tauhid, kita isi dengan waktu kita isi dengan sambung rasa zikir kita terhadap Allah SWT. Maafkan aku, sahabatku, karena setiap kali apa yang kami kaji, kami berikan hanya itu saja. Karena dalam kehidupan hanya itu, sahabatku, kuncinya hanya zikir. Apalagi yang kita cari kalau tidak kebahagiaan fitni wal akhirah, sahabatku ya. Tinggal itu aja. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kita isi dengan apa hidup itu, sahabatku? Dengan sambung rasamu terhadap duniawi ini, atau sambung rasamu terhadap sama hidup azabnya Allah SWT. Biar kita menjadi suatu hamba yang liya'budu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk beribadah. Kalau kita bisa memetik dari itu tadi, berarti kita makhluknya Allah, hambanya Allah, diperintahkan tidak untuk bekerja, tidak untuk yang lain, tapi hanya untuk beribadah. Tapi bagaimana sekiranya kamu bekerja dalam melakukan aktivitas apapun itu menjadi nilai ibadah terhadap Allah SWT. Tentunya dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan atau aktivitas lain, tentunya dengan sambung rasa ini, sahabatku. Itulah menjadi nilai ibadah. Hati kita sambungkan dalam setiap aktivitas apapun, bahwa yang terjadi atas semuanya karena Allah SWT. Itulah, sahabatku, liya'budu. Temuan yang ketiga. Dan temuan yang keempat tidak kalah pentingnya, sahabatku, sama juga. Pentingnya pun sama, sayang garis kering. Tapi di sini sambung raganya mulai bawah, sahabatku. Nah, ini mulai bawah, seret ke atas. Nah, tawarun menyambung ke atas, berputar, berbelok, berputar tawarus ke atas, sahabatku, sambung raganya. Nah, ini sampai membelah raga di sini, membelah raga sampai mulut ke atas. Ini juga sama, belalai kaca dengan ruas pendeknya. Tapi ini lebih sempurna lagi, ada songo langitnya, sahabatku. Kalau jiwamu, ragamu sudah terbelah dan kamu isi dengan kalimat tauhid, dengan selalu sambung rasa zikir, dengan ruas pendek ini, rasa-rasa tiap waktumu, tiap nafasmu, tiap detak jantungmu, kamu isi dengan selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Maka di situ akan tercipta suatu songo langit, tercipta suatu penyangga hatimu,
Penyang hatimu apa? Ya kalimat tauhid itu, sahabat. Fikirmu itulah penyanggamu. Agar kita akan menerompol latifah langitnya Allah. Di setiap aktivitas itu, kalau kita sambung rasa zikir, kamu akan bisa menerompol langitnya Allah, singgasananya Allah. Dalam kondisi apapun, termasuk kondisi saat kita nge-review. Hatimu bisa gak menerompol di situ? Siapa yang meliputi terjadinya kita nge-review bambu ini? Dengan rasa, sahabatku, dengan keyakinan. Dialah sang maha hidup, sahabatku. Diam, tapi rasa yang berjalan. Tiada yang lain, hanyalah Dia, zatnya Allah SWT, sahabatku. Allahu Akbar. Termasuk aktivitas yang lain, sahabatku. Jadikan itu selalu. Itulah penyangga. Tiangnya hatimu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiangnya agama adalah sholat. Kalau sholatmu benar, maka zakat, puasa, dan haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya pasti benar. Karena kunci dari sholat juga adalah syahadat, sahabatku. Tinggal bagaimana persaksian hatimu, dimanapun kamu berada. Apakah sudah seperti itu? Karena persaksianmu adalah itu nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban kita ke depan, sahabatku, di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agamamu kafah dengan sempurna. Masuklah kamu ke agamamu dengan sempurna, sama itu. Kafah sempurna. Berarti ini Islam yo Islam ojo rogo mutok lur. Cari guruku ngono lur. Ojo rogone tok, tapi roh jiwamu harus juga Islam. Kafah sempurna. Maka kamu akan bisa. Kalau kamu sudah sempurna, maka kamu akan bisa. Apabila setan nafsu mendekati dirimu, kamu akan bisa melihat dengan nyata, kafah dengan sempurna. Setelah itu kamu bisa akan meniti nafsunya akan datang kepada dirimu. Karena setan nafsu adalah musuhmu yang nyata. Aduh mubin, nyata. Kamu akan bisa meneliti bahwa itu nafsu menguasai diri. Karena hatimu selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Setan adalah musuhmu yang nyata, sahabatku. Mari kita jaga hati ini agar bisa selalu meneliti perbuatan itu, bukan karena nafsu, tapi karena lillah. Tapi karena lillah, sahabatku, bukan karena yang lain. Bagaimana? Tentunya harus selalu dengan sambung rasa zikir, persaksian sahadat kita. Masya Allah. Ini, sahabatku, sangat luar biasa filosofinya. Karena bambunya melingkar, melukat, dan menuju soal langit. Penyangga langit hatimu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir, sahabatku, inilah bambuan temuan saya sendiri waktu sebelum pulang ditelepon Kang JT. Tidak ada apapun yang kami temukan. Ternyata di saat mau pamit sama Allah, sama Mbak Sepuh yang ada di pinggir sungai, diberikan sesuatu hadiah. Gendit, laki-laki gendit, saling berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh Kang JT. Kalau kita sudah terkondisi istiqomah zikir, sahabatku, maka gendit, kendali diri akan mudah kita dapatkan. Karena hatimu sudah istiqomah, sama rasa zikir terhadap Allah SWT. Simbol kendali diri, kendalikan dirimu dari tipu daya hawa nafsu. Maka kamu akan tahu bahwa setan adalah musuhmu yang nyata. Yaitu bentuk nafsu datang kepadamu, sahabatku. Kamu bisa mengetahui dan selalu waspada bahwa nafsu akan datang. Kamu akan mengetahuinya karena kamu sudah terkondisi hatimu kafah dengan sempurna pengabdianmu. Maka apabila setan datang kepada dirimu, kamu akan bisa mengetahuinya. Tampak nyata, sahabatku. Itulah, subhanallah, kok saling berkaitan antara bambu yang didapatkan Kang JT dengan apa yang saya temukan sendiri
Kendet, simbol kendali diri. Mari kita kendalikan nafsu kita sahabatku, agar menjadi sahabat sama-sama mengabdi terhadap Allah SWT. Bentuk nafsu sudah jinak, kita dalam melakukan apapun berkaitan dengan ibadah, kita jalani dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kesabaran. Tidak ada rasa paksaan gerundel. Itulah bentuk nafsu sudah sudah nafsu yang mutmainah, nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Hai jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah, tempatnya adalah jannah. Jiwa-jiwa yang mutmainnah, tempatnya adalah jannah, tempatnya adalah kebahagiaan, ketenangan. Mari kita belajar untuk sama-sama meraih itu sahabatku. Mari, saya juga tidak bisa, tapi paling tidak kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan bagaimana bisa terkondisi selalu hati ini damai, tentram, dan bahagia. Kalau kita tidak merapat terhadap Allah, tidak akan bisa sahabatku. Mungkin itu sahabatku dapat kami sampaikan. Jadikan semua ini hanya hiburan. Apabila kurang bermanfaat, buang jauh-jauh sahabatku ya. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadikan semua ini hanya hiburan. Apabila tidak bermanfaat, buang jauh-jauh. Tapi apabila di sini mengandung sesuatu yang bermakna buat kita, buat saya pribadi, kenapa enggak? Kita belajar untuk istiqomah menjalani kebaikan, sama rasa zikir terhadap Allah SWT. Sekian sahabatku, kurang lebih yang mohon maaf apabila ucapan kami atau keterangan kami ini yang kurang pas dan berkenan. Karena manusia biasa, kami tidak luput dari salah dan kurang. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam minna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.